Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan mekanika dan dinamika kendaraan. Nah, ini untuk materi UTS ya. Nanti ada soalnya di UTS. Nah, nanti untuk pemecahan masalahnya seperti ini ya. Ataupun kalau ada yang lebih lain ya silakan Bapak-Bapak ya. Baik, eh, mungkin langsung saja kita mulai ya. Nah, di soal nanti itu ada soal hitungan untuk menentukan bagaimana kerja rem itu ya. Nah, di sini Bapak tidak sampai ke akhirnya untuk pengerjaan rem. Jadi kita sampai dengan dayanya berapa ya pada waktu penggesekan ya penekanan. Jadi yang dicari itu F-nya berapa, gayanya itu ya. Gayanya itu berapa gitu yang dicari. Nah, untuk mencari gaya di sini di soal itu sudah diketahui ya kilometernya ya, kecepatannya. Misalnya di sini kilometernya 50 misalnya atau 100 km per jam. Nah, 100 km per jam, nah nanti dirubah dulu ke sini ya. Nah, dirubah dulu ke pi kuadrat ya, ke ms kuadrat ya. Karena kan satuannya kita pakai meter per sekon, bukan kilogram per kilometer per jam ya. Tapi kita pakainya meter per sekon. Nah, pertama kita harus cari dulu di sini percepatan. Nah, untuk mencari percepatan di sini harus ada M. Nah, M-nya ini apa? M-nya ini berhenti, misalnya berhentinya 50 meter, 7 meter, 10 meter ya. Nah, itu berhentinya. Jadi berhentinya berapa itu ya? S-nya itu jaraknya. Bukan jarak tempuh, tapi di sini jarak pengereman ya. Nah, untuk mencari H, maka di sini PO. PO itu kan kecepatan awal ya. Jadi kecepatan awalnya 0. Terus PT yaitu kecepatan akhir ya. Kecepatan sedang berjalannya gitu ya. Ditambah 2 kali A. 2 kali A ini nanti yang dicari ya, yang dicari. Nah, 50 ini artinya yang pengereman tadi berapa panjang gitu ya. Misalnya 10 meter, 20 meter, nah ini kebetulan 50 meter. Nah, maka untuk mencari A sama dengan, nah ini ya sudah ada ya hasilnya, yaitu 4,9 M per S kuadrat ya, diperlambatnya itu si A percepatannya. Nah, sehingga berapa di sini gaya geseknya? Nah, gitu ya. Jadi berapa di sini gaya gesek di kalipernya? Jadi yang tanyakan gaya geseknya ya, gaya gesek di remnya gitu ya. Nah, ini belum ke tekanan ya, tekanan pedalnya. Nanti kalau tekanan pedalnya nyambung lagi nanti ke konstruksi sistem pedal. Nah, jadi Bapak minta di sini yang khusus untuk hitungan ini sampai di rem saja ya, di rem cakram misalnya atau rem tromol ya. Nah, ini sudah ketemu A-nya. Nah, sehingga untuk mencari F-nya di sini F sama dengan M kali A. Ya, M kali A. Itu ya. Nah, M-nya itu masa apa? Masa kendaraan. A-nya percepatan, gitu ya. Nanti dikalikan. Itu maka hasilnya 1000. Gitu ya. 1000 Newton. Jangan lupa satuannya. Nah, teruskan karena rem cakram memiliki dua sisi, nah di sini. Maka nanti tinggal dibagi dua, kan ada bagian kanan dan kiri ya. Nah,
dua sisi. Berarti sisi kanan, sisi kiri itu pengeremannya dibagi dua, jadi 550. Itu ya. Tuh. Nah, diameter master cylinder dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, ini kita berapa sih diameter master silindernya yang dibutuhkan sehingga pengeremannya gayanya butuh segitu 550,81 Newton. Maka ini rumusnya F handle ya, atau F dari pedal ya. Ya, kita pakai pedal aja. Jadi kita belum masuk ke booster rem ya, booster rem. Anggap saja kita masuk langsung ke rem yang dulu ya, yang enggak ada booster remnya. Kita misalnya remnya itu 30 Newton. F handle ya, kita bisa ini karena ini hitungannya ini yang sepeda motor ya. Nah, sepeda motor. Ini 30 Newton sama dengan ya, atau per dulu D2 masternya. Jadi diameter masternya berapa ya? Ini yang dicari diameter masternya. Jadi diameter masternya di dalam master itu kan ada pistonnya. Ya. Ada piston kan? Piston untuk mendorong ya, mendorong hidroliknya ya, mendorong minyaknya gitu kan. Nah, sama dengan 550 dibagi 32. Nah, 32 di sini ialah kalipernya. Nah, ini misalkan saja, misalnya di soalnya gak ada di sini 32. Ya kita kira-kira saja diameter kaliper mobil berapa, motor berapa. Nah, kita nanti boleh milih, boleh pakai mobil, boleh pakai motor, silakan. Soalnya Bapak tidak menentukan mobil atau motor, silakan nggak apa-apa. Mau motor apapun nggak apa-apa, silakan. Lebih bagus bervariasi, nanti isinya juga nanti bervariasi ya. Cuma nanti kasih terangan ini motor apa gitu ya. Jadi diameternya berapa? Kira-kira saja kalau nggak tahu ya. Kalau cari di internet boleh ya. Jadi diameternya berapa? Misalnya diameter motor kaliper Supra misalnya berapa ya diameternya. Nah, itu ya. Nah, ini misalnya 32 mm ya, 3 cm ya. 3 cm lebih 2 gitu ya. 2 milian gitu ya. Jadi ini kecil ya, lumayan. Nah, ini tinggal dikalikan, nah nanti hasilnya 7,5 mm. Nah, itu saja yang Bapak minta untuk perhitungannya. Nanti ada soalnya seperti ini ya. Jadi Bapak minta untuk perhitungannya seperti ini saja. Ya. Karena nanti ada beberapa simulasi, ada 1 2 3 pengereman sekian, kecepatan sekian ya. Nah, itu silakan diisi sampai dengan pencarian kalipernya ya, diameter master kaliper, diameter masternya, maaf, diameter masternya ya, master silinder gitu kan ya, master silinder berapa gitu. Ya harusnya ini kan sampai ke bawah ya, harusnya sampai dengan gaya pengereman, daya maksimal di sini ya. Jadi di sini dihitung di sini, tapi karena belum nyampe kemarin ya. Nah, jadi sampai di situ dulu. Mungkin nanti setelah UTS kita akan bahas sampai dengan beres gitu ya. Mudah-mudahan sampai dengan beres ya. Ada momen rem, ada ini. Nah, itu kan ini perlu dihitung juga di sini. Ya. Ini kita akan bahas nanti setelah UTS. Mudah-mudahan tercapai nanti pas UTS ya. Nah, ini materinya nanti bisa Bapak kasih lah analisis gaya pengereman cakram. Ya, ini jurnalnya bagus. Ya, jadi ada hitungannya, jadi kita bisa belajar ya. Kadang-kadang kan kalau jurnal itu gak ada hitungan, langsung aja hasil gitu kan. Nah, ini bagus. Itu saja untuk materi hitungannya yang Bapak minta ya, sampai dengan diameter master silinder ya. Master silinder. Nah, selanjutnya untuk materi UTS nanti saya diterangkan materinya ya tentang rem manual dan rem ABS. Itu saja ya. Jadi materinya tentang rem manual sama rem ABS. Nah, itu gampang kan. Kita kan open book ya. Jadi kita bisa lihat di Google ya untuk
soalnya itu ya, soalnya itu nanti tanyakan, muncul di Google gitu kan ya. Nah itu Bapak harapkan jangan sama soalnya, tapi harus apa ya, hasil penafsiran sendiri gitu ya. Kalian baca terus kalian tafsirkan seperti apa. Jadi jangan sama. Kan nilainya kalau sama berarti nah itu tidak menciplak artinya ya. Tidak ada pendapat sendiri ya, tidak belajarnya nggak ada ya. Mungkin itu saja ya, karena durasi di sini agar lebih singkat ya. Itu saja mungkin ya nanti untuk soal hitungannya sampai dengan diameter master silinder. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di setelah tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.